Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faikatun Nisa dari Prodi Perbankan Syariah 4 semester 4. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai biografi dan hasil pemikiran dari tokoh ekonom kapitalis. Saya akan menjelaskan tokoh ekonom kapitalis yang bernama Bapak Syafruddin Prawira Negara. Langsung saja biografi dari Syafruddin Prawira Negara, yaitu Syafruddin Prawira Negara lahir di Serang, Banten pada tanggal 28 Februari 1911, meninggal di Jakarta pada tanggal 15 Februari 1989, tepat pada umur 77 tahun. Ia adalah seorang pejuang kemerdekaan, Menteri Gubernur Bank Indonesia, Wakil Perdana Menteri, dan pernah menjabat sebagai Ketua Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Ia menerima mandat dari Presiden Soekarno ketika pemerintahan Republik Indonesia yang kala itu beribu kota di Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda akibat agresi militer Belanda II pada tanggal 19 Desember 1948. Ia kemudian menjadi Perdana Menteri bagi Kabinet Tandingan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia di Sumatera Tengah pada tahun 1958. Adapun masa muda dan pendidikan dari beliau, yaitu Syafruddin memiliki nama kecil Kuding yang berasal dari kata Udin pada nama Syafruddin. Ia memiliki darah keturunan Banten dari pihak ayah dan Minangkabau dari pihak ibu. Buyutnya dari pihak ibu, Sultan Alam Intan, memiliki keturunan Raja Pagaruyung di Sumatera Barat yang dibuang ke Banten karena terlibat Perang Padri. Ia menikah dengan putri bangsawan Banten, melahirkan kakeknya yang kemudian memiliki anak bernama Raden Arsyad Prawira Atmaja. Ayah Syafruddin bekerja sebagai jaksa, tetapi cukup dekat dengan rakyat, dan karenanya dibuang oleh Belanda ke Jawa Timur. Syafruddin menempuh pendidikan ELS pada tahun 1925, dilanjutkan ke Mulo di Madiun pada tahun 1928, dan AMS di Bandung pada tahun 1931. Pendidikan tingginya diambilnya di Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta, sekarang Fakultas Hukum Universitas Indonesia, pada tahun 1939, dan berhasil meraih gelar Master Hukum. Sebelum kemerdekaan, Syafruddin pernah bekerja sebagai pegawai siaran radio swasta pada tahun 1939 sampai dengan tahun 1940, dan juga pernah bekerja sebagai petugas pada Departemen Keuangan Belanda pada tahun 1940 sampai 1942, serta pegawai Departemen Keuangan Jepang. Setelah kemerdekaan Indonesia, ia menjadi anggota Badan Pekerja KNIP pada tahun 1945 yang bertugas sebagai badan legislatif di Indonesia sebelum terbentuknya MPR dan DPR. KNIP diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan garis-garis besar haluan negara. Selanjutnya yaitu hasil pemikiran dari Syafruddin Prawira Negara. Syafruddin memiliki gagasan pembangunan ekonomi yang dianggap tabu karena berada di luar pikiran kebanyakan orang, sehingga membuatnya memiliki banyak musuh. Konsep ekonomi Syafruddin menghalalkan masuknya modal asing, penerapan prinsip anggaran berimbang anti-inflasi, serta fokus pada swasembada beras daripada industrialisasi. Syafruddin memiliki konsep ekonomi yang berbeda dengan para ekonom lain, salah satunya dengan Sumitro yang lebih mementingkan pembangunan industrialisasi. Padahal industrialisasi tanpa kapasitas sumber daya manusia adalah keniscayaan belaka. Perbedaan pendapat yang membuat kedua tokoh tersebut seakan berada pada dua kutub terpisah. Pendapat Sumitro seakan mewakili pandangan sosialis, sedangkan gagasan Syafruddin mewakili pikiran Islam.
Baik, mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah kebijakan unik yang mengharuskan setiap warga menggunting uang. Potongan uang sebelah kiri dapat dibelanjakan, sedangkan sebelah kanan guna disimpan di bank. Sehingga dengan sendirinya peredaran berkurang dan membuat Indonesia menggunakan rupiah sebagai satu-satunya mata uang hingga kini. Salah satu pemikiran Syafruddin lain adalah ketika menggagas kelahiran uang Republik Indonesia untuk menggantikan mata uang gulden Belanda dan Jepang. Namun ketika pabrik pencetak uang dipaksa ditutup karena masyarakat pengguna uang Republik Indonesia kerap dipukuli oleh Belanda hingga meninggal, maka mengakibatkan pemberlakuan 26 uang Republik Indonesia daerah di tiap provinsi. Artinya, terdapat 26 mata uang berbeda yang beredar di Indonesia pada saat itu. Untuk menghentikan inflasi karena peredaran uang terlalu banyak, maka Syafruddin memberlakukan kebijakan gunting Syafruddin.